Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna fahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebuah hari ini kita berada dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, setelah Allah mematikan kita sementara. Allah mengembalikan roh kita, dan alhamdulillah kita bisa beribadah dengan baik. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian, sekali lagi insyaallah pada kesempatan dan beberapa pertemuan ke depan kita akan membahas tafsir surah Thaha. Yang pertama, bahwa surah Thaha ini merupakan surah yang turun di Mekah, surah Makkiyah yang turunnya surah ini atau surah ini berkenaan juga dengan satu peristiwa yang sangat penting, yaitu kisah masuk Islamnya Umar bin Khattab. Sebelum kita masuk ke ayat pertama, sekilas masuk Islamnya Umar bin Khattab dan hubungannya dengan surah Thaha. Mungkin kita pernah mendengar, namun mengulangnya tentu sesuatu yang baik. Kalau orang Padang itu bilang, ada istilah orang Padang, lancar kaji karena diulang. Jadi mengulang-ulang sesuatu sangat penting. Jadi disebutkan oleh ahli sejarah bahwa suatu saat Umar bin Khattab keluar dari rumahnya bawa pedang, dan pedangnya dalam keadaan terhunus. Keluar rumah ketemu dengan Nuaim billah. Melihat keadaan seperti itu yang sangat menegangkan, karena kalau Umar bawa pedang begitu berarti berbahaya. Maka Nuaim bin Abdullah mengatakan, ila aina ya Umar, mau kemana wahai Umar? Maka uridu Muhammadan, saya mau Muhammad. Maka Nuaim mengatakan, wah ini bahaya. Memang kenapa? Dia bilang, uridu qatlahu, saya mau membunuhnya. Sungguh dia telah memporak-porandakan kehidupan orang-orang Quraisy. Dia telah menjauhkan orang-orang Quraisy dari Tuhannya dan seterusnya. Maka apa yang terjadi? Nuaim mengatakan, wallahi laqad garratka nafsuka min nafsika. Sungguh kau telah tertipu dengan dirimu. Apakah engkau tidak berpikir kalau kau membunuh Muhammad maka akan terjadi perang saudara? Muhammad bukan orang sembarangan. Dia keturunan Quraisy dari bin Abi Manaf. Maka Umar mengatakan, saya tidak peduli. Maka Nuaim mengatakan, sebenarnya ada yang lebih heboh daripada Muhammad. Kata Umar, apa itu? Katanya, adikmu Fatimah, iparmu, itu sedang mempelajari agama Muhammad. Dan sekarang mereka lagi belajar agamanya Muhammad, diajar oleh seorang laki-laki bernama Khabbab. Maka Umar kemudian mengatakan, wah
Kalau begitu saya akan ke sana dulu. Maka Umar menuju rumah adiknya, namanya Fatimah bintul Khattab. Sampai di sana, Bapak Ibu jamaah sekalian, Umar itu pribadi yang sangat terkenal. Langkah kakinya saja orang sudah tahu, ini yang jalan ini Umar. Di dalam rumah itu ada Khabbab, sahabat dari kaum Ansar, mengajar Fatimah, adiknya Umar, dan iparnya belajar surah Toha. Begitu mendekat, Umar sudah mendengar ada suara di dalam. Begitu mendengar suara langkahnya, 3 orang di dalam ini langsung diam. Weh, 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 weh. Ada Umar, Umar. Begitu Umar masuk, Mahadil Hunayha. Kenapa pada diam? Saking ditaunya bahwa itu Umar, orang pada diam. Umar bilang, kenapa pada diam? Ada suara tadi saya dengar. Maka adiknya Umar mengatakan, ya tidak Ji, biasa-biasa, cuma ngobrol-ngobrol biasa Ji. Kebetulan saat itu Fatimah, adiknya Umar, itu pegang lembaran yang isinya surah Toha, langsung disembunyikan. Dia bilang, sini tuh kertas. Sayangnya yang waktu itu Khabbab yang lagi mengajar, saking takutnya kepada Umar, dia bersembunyi di balik kayak lemari-lemari begitu, karena saking takutnya. Sayangnya ketika Umar meminta lembaran itu dari adiknya, iparnya bilang, wahai Umar, bagaimanakah keadaanmu seandainya kami berada dalam keadaan yang hak, dalam keadaan yang benar? Wah, Umar bilang, ini pototoai ini. Ditampar 1 kali, tak, berdarah. Saking kerasnya pukulan Umar itu, 1 kali langsung berdarah. Melihat keadaan itu, Umar disebutkan dalam catatan sejarah oleh Imam Al-Qurtubi, mengutip dari Ibnu Ishaq, Umar melihat pukulannya yang berbahaya itu, dia kemudian rasa kasihan sama iparnya itu. Di sini memberikan petunjuk bahwa umumnya manusia itu sejahat apapun, sekeras apapun, itu tetap punya hati. Dia tetap kasihan sama orang. Sayangnya ketika Umar berada dalam keadaan yang sudah kasihan kepada iparnya, ya, adiknya bicara, saya marah juga. Ini kan orang sudah kasihan, tapi orang karena berada dalam keadaan gengsi, adiknya yang ketika Umar mau memukul lagi iparnya, Fatimah langsung melindungi suaminya dari pukulan Umar dan kena. Di situ memberikan petunjuk bahwa umumnya istri itu lebih membela suaminya daripada membela saudaranya. Nanti untuk itu ditanyakan saja kembali ke ibu-ibu. Biasanya begitu. Ibu lebih membela suami daripada membela saudara, biasanya begitu. Nah, di sini ditunjukkan. Alhasil Umar bin Khattab melihat lembaran itu, lalu kemudian memintanya. Karena dalam keadaan sudah kayak jatuh begitu, Umar bilang, hati, bawa sini itu lembaran. Nah, apa kata Fatimah? Di sini disebutkan, fa'amarahu an yaktasil aw yatawadda. Fatimah mengatakan, la innaka najisun. Disebut dalam riwayat, innaka rijsun. Tidak, kamu najis. Kamu tidak boleh pegang ini. Kalau kamu pegang ini, kau pergi mandi dulu atau berwudu. Dari kalimat ini, Bapak Ibu jamaah sekalian, memberikan beberapa petunjuk. Ketika Fatimah mengatakan, tidak, kamu rijis, kamu najis, memberikan petunjuk yang nanti dipakai oleh sebagian ulama sebagai dalil bahwa orang kafir tidak boleh pegang mushaf. Itu pendapat ulama, nanti kita sebutkan.
Lalu Fatimah mengatakan, kalau kau mau pegang, kau pergi mandi dulu atau pergi berwudu. Kalimat ini memberikan petunjuk lain bahwa kalau ada orang non muslim mau masuk Islam itu disuruh mandi dulu. Nah, sekarang masalahnya ketika orang mau bersyahadat masuk Islam, apakah dia bersyahadat dulu baru mandi atau mandi dulu baru bersyahadat? Beberapa petunjuk yang lain di zaman Nabi itu ketika orang-orang masuk Islam selesai bersyahadat, Nabi suruh mandi. Itu memberikan petunjuk kalau begitu dua-duanya benar. Kalau ada orang masuk masjid, dia minta masuk Islam, maka tentu dia disuruh berwudu dulu. Kalau tidak, disuruh mandi. Atau dibiarkan masuk dalam masjid, disuruh bersyahadat, nanti setelah bersyahadat lalu disuruh mandi. Jadi boleh mandi dulu baru bersyahadat atau bersyahadat dulu terus dia mandi. Dan itu perintah Rasulullah SAW. Kalimat kedua, engkau berwudu. Di sini mendatangkan pertanyaan. Ayat ini atau surah ini, surah Thaha, itu turunnya di Mekah. Kemudian Fatimah menyuruh Umar kakaknya untuk berwudu. Pertanyaannya adalah, apakah sholat waktu itu sudah ada? Sudah ada? Atau apakah berwudu sudah ditahu oleh orang? Padahal Umar belum masuk Islam dan peristiwa Isra Mi'raj belum terjadi. Sebab peristiwa Isra Mi'raj, Bapak Ibu jamaah sekalian, terjadi sekitar 9 bulan. 6 sampai 9 bulan sebelum hijrah ke Madinah. Sedangkan peristiwa ini masih di awal-awal Islam. Pertanyaannya sekali lagi, kenapa Fatimah menyuruh Umar untuk berwudu? Apakah berwudu sudah ada saat itu? Jawabannya iya. Sebab sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Sholat sudah ada sejak zaman Nabi Adam sampai akhir Nabi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan sholat berhubungan dengan wudu. Kalau sholat jelas, sebab ayat-ayat dalam Al-Quran memberikan petunjuk bahwa sejak zaman Nabi Adam itu sudah ada sholat. Masalahnya masalah berwudu. Apakah wudunya orang-orang zaman itu sama wudunya Nabi SAW yang diajarkan kepada kita? Ternyata jawabannya ada yang sama, ada yang tidak. Yang tidak itu adalah jumlahnya. Apakah 3-3 atau 1-1? Ternyata Nabi mengajarkan kepada kita minimal 2 cara, 3 kali dan 1 kali, dan itu ada hikmahnya. Dalil bahwa wudhu sudah ada adalah peristiwa Juraij. Ibu bapak masih kenal peristiwa Juraij? Juraij yang seorang ahli ibadah yang pernah dipanggil oleh ibunya, ya Juraij, dia tidak menyahut. Dia lebih memilih menyambung salatnya daripada menjawab panggilan ibunya. Akhirnya kita dengar sedikit pelajaran sekalipun loncat. Ibu bapak jemaah sekalian, ibunya bilang, Allahumma la tumithu hatta yara wajhal mumisah. Ya Allah, jangan kau matikan anakku Juraij sampai dia melihat wajahnya seorang pelacur. Dari sini memberikan pelajaran bahwa zaman dulu melihat wajah pelacur itu adalah hukuman. Dari dulu yang namanya melihat wajah pelacur, bertemu dengan pelacur, itu hukuman. Itu apa istilahnya, adab itu. Tapi sekarang bukan, justru dicari. Itu bedanya. Zaman dulu Adam dan Hawa dihukum oleh Allah
sehingga dia minta maaf, copot pakaiannya. Jadi dulu sejak zaman Nabi Adam yang namanya telanjang membuka aurat itu hukuman. Sekarang menjadi peradaban. Alhasil ada seorang pelacur yang menggoda Juraij, tapi dia tidak mau. Sampai kemudian dia berzina dengan tukang kambing, pengembala kambing, akhirnya hamil. Datanglah orang-orang mau membunuh Juraij karena dikatakan dia berzina dengan pelacur itu. Nah, Juraij mengatakan, di sini stressingnya, Juraij mengatakan, bukan saya yang melakukannya, saya tidak pernah melakukannya. Tapi kalau kalian mau membunuh saya, sebelum kalian bunuh saya, berikan saya izin untuk sholat. Dalam riwayat, berikan saya waktu untuk berwudu. Setelah berwudu, dia sholat. Kemudian dalam riwayat, dengan jari telunjuknya ini, dia tindis peciknya itu anak-anak, lalu ditanya, man abuk, siapa bapakmu? Dari situ stressingnya adalah dia berwudu. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, alhasil setelah Umar mandi atau berwudu, dia kemudian diizinkan oleh Fatimah untuk mengambil lembaran mushaf itu yang isinya Allah berfirman, Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqas al-arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Berhenti di situ. Umar kemudian gemetar, kemudian dia berikan kembali mushaf itu, lalu dia keluar. Dia bilang, wallahi, demi Allah, ini bukan kalimat manusia. Ini pasti datang dari arah yang mulia. Dari sini memberikan petunjuk bahwa kalau ada yang mengatakan Quran itu buatan Muhammad, berarti dia orang bodoh. Orang Quraisy saja, Umar, sekelas Umar, orang Quraisy sangat mengerti bahasa Arab. Dia mengatakan ini ayat-ayat bukan kalimat biasa, bukan datang dari manusia biasa. Alhasil dia pun keluar, diikuti oleh Khabbab. Di sini ada pelajaran. Khabbab kemudian mengatakan, ya Umar, wahai Umar, tidakkah engkau tertarik untuk masuk Islam? Saya melihat kau ada potensi masuk Islam. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah berdoa kepada Allah. Di sini Bapak Ibu ada pelajaran penting. Kalimat Khabbab kepada Umar, wahai Umar, tidakkah engkau tertarik kepada Islam untuk masuk ke agama Muhammad? Sebab saya sering mendengar Nabi berdoa, dia bilang begini, Allahumma hdi ahadal umarain. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada satu di antara dua Umar, yaitu Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Tapi dalam riwayat yang lain lebih banyak Rasulullah itu menyebut satu nama saja. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada Umar bin Khattab. Dari sini memberikan petunjuk Bapak Ibu jamaah sekalian bahwa kalau kita berdoa dan mendoakan orang, itu sebaiknya sebut namanya. Disebut namanya. Kalau kita mau sekali dia mendapatkan sesuatu yang baik, maka sebut namanya. Dan itu kemudian turun-temurun sampai salah satunya adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal kepada anaknya Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan, ma sajadtu sajdatan illa da'utu sab'ah. Wahai Abdullah, anaknya Imam Syafi'i, saya itu tidaklah melakukan satu sujud kecuali saya mendoakan 7 orang. Mendoakan 7 orang. Salah satunya adalah bapakmu. Dari sini sekali lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, disyariatkan, dianjurkan kalau kita
mendoakan orang, ya sebaiknya disebut namanya, ya. Terutama kalau dia memang menitip doa, orang itu menitip doa. Misalnya kita mau pergi umroh, mau pergi haji, nah ini juga kadang-kadang kita tidak amanah menerima pesanan doa, ya. Nanti minta tolong kalau sampai di Mekah nanti, sampai di Ka'bah, doakan adik. Biasa kita tidak doakan orang, ya. Padahal dia minta untuk didoakan. Jadi kalau pergi ke umroh Pak, pergi haji, kalau ada yang titip doa, tulis nama tepat, dikasih kumpul, baru nanti disebut namanya. Ya. Itulah sebabnya mungkin orang-orang dulu karena khawatir tidak didoakan, dia titip foto. Ya, pernah masih ingat orang-orang dulu itu kalau ada orang mau pergi haji, tapi dulu ini fotoku, lempar ke masuk di kuburnya Nabi atau taruh di padang Arafah, di Jabal Rahmah, dan seterusnya dan seterusnya. Ada di sini sekali lagi sangat dianjurkan kita mendoakan saudara-saudara kita, terutama kalau dia meminta dan kita menyebut namanya.